Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai slow learner untuk mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Serlita Fitria Koirunisa dengan NIM 191106106, nomor absen 11. Yang kedua, Francisca Nikade Sonia Puranta Putri dengan NIM 191106128, nomor absen 13. Dan yang ketiga, Aisyah Nirnawati dengan NIM 191106138, nomor absen 17. Baiklah, adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu ada 4 poin. Yang pertama, definisi slow learner. Yang kedua, ciri-ciri slow learner. Yang ketiga, faktor penyebab slow learner. Dan yang keempat, peran guru dalam mendidik. Baiklah, pada bagian pertama akan dibahas mengenai definisi slow learner. Istilah slow learner atau yang biasa disebut lambat belajar menurut Oxford Advanced Learning Dictionary berasal dari 2 kata, yaitu slow dan learner. Istilah slow mengandung arti not clever, not quick to learn, finding things hard to understand. Sedangkan learner sendiri mengandung arti a person who is finding out about the subject or how to do something, a slow or quick learner. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, slow learner adalah pembelajar yang tidak pandai dan kurang cepat dalam memahami pelajaran. Bourne, 1997 dalam Bala dan Rao memberi istilah backward atau slow learner untuk siswa yang tidak mampu bekerja sesuai dengan kelompok seusianya. Sementara itu, Kick dalam Bala dan Rao menggunakan rate of learning atau indikator kemampuan belajar sebagai dasar dalam mengidentifikasi siswa lambat belajar karena menurutnya slow learner, gifted, dan siswa yang berkemampuan rata-rata hanya dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan belajarnya. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwa slow learner merupakan anak yang mempunyai keterbatasan intelektual dengan IQ rata-rata di bawah anak normal. Pengertian anak slow learner menurut Cutter and Cutter, CR, and Willy dalam Triani dan Amir yaitu siswa yang mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata anak pada umumnya. Selanjutnya, secara keseluruhan, satu-satunya yang membedakan slow learner dengan siswa berkemampuan rata-rata adalah kelambanannya dalam belajar. Karakteristik slow learner berdasarkan Bala dan Rao dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kognitif, bahasa, auditory perseptual, visual motor, dan sosial emosional. Pertama, karakteristik kesulitan belajar kognitif dibagi menjadi 4, yaitu pertama, slow learner membutuhkan waktu belajar yang lama dan kurang memahami apa yang telah ia pelajari. Anak yang tergolong dalam slow learner memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan anak yang tidak tergolong slow learner dalam hal belajar. Karena anak slow learner kurang menangkap pelajaran yang ia pelajari, bahkan dalam mempelajari sesuatu pun ia kurang memahami sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dan apa yang ditangkap pun dalam pelajaran tidak dapat semaksimal anak lainnya. Yang kedua, slow learner lebih memilih untuk mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak daripada konkret. Yang ketiga, mereka selalu menginginkan pembelajaran yang bersifat langsung diberikan oleh guru karena tidak terlalu membutuhkan banyak keterampilan. Dan yang keempat, pada umumnya slow learner berprestasi rendah. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Serlita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Sonia. Karakteristik masalah yang berkaitan dengan bahasa diantaranya, yang pertama, siswa bermasalah pada ekspresi verbalnya. Yang kedua, membaca dengan bersuara lebih sulit daripada membaca dalam hati. Yang selanjutnya, karakteristik masalah auditory perseptual meliputi, yang pertama,
ketika didikte, slow learner mengalami kesulitan dalam menulisnya. Entah itu lupa menulis sehingga kata yang hendak ditulis menjadi kurang lengkap. Yang kedua, gagal memahami perintah yang bersifat verbal. Seringkali mereka tidak segera memberikan jawaban ketika diberi sebuah pertanyaan. Yang ketiga, mereka lebih menyukai materi yang disajikan secara visual daripada disajikan oral. Yang keempat, ketika diberikan pertanyaan yang bersifat verbal, tidak jarang mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri umum pada slow learner. Yang pertama, dari fisik. Pengamatan pertama yang dilakukan untuk menemukan sebab-sebab kesulitan belajar siswa adalah dengan pengamatan cermat terhadap keadaan fisiknya, meliputi intensitas pendengarannya, penglihatannya, pembicaraannya, vitamin dan gizi makanan pada waktu kecil. Yang kedua ada perkembangan mental. Kemampuan mental adalah kemampuan individu dalam berpikir dan berbuat. Perkembangan mental dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik, peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupannya, dan asuhan intensif yang diberikan lingkungannya. Cacat fisik sebelum atau setelah kelahiran dapat berpengaruh pula terhadap perkembangan mental seseorang. Yang ketiga, perkembangan intelek. Intelek adalah kekuatan pikiran dalam menyampaikan pemikiran dan pemahaman pengetahuan yang dikuasainya. Manusia intelektual adalah manusia yang berkemampuan menganalisis pengetahuan, menyatakannya kembali dalam bentuk kata dan kalimat yang baik dan benar yang disampaikan secara sistematis dan logis sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Yang keempat, sosial. Keadaan sosial ekonomi manusia berpengaruh terhadap kemajuan belajar siswa di sekolah. Berdasarkan penelitian Crick 1962, terdapat 5 kali lebih banyak siswa lamban belajar yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dibandingkan siswa lamban belajar yang berasal dari keluarga ekonomi tinggi. Yang terakhir, perkembangan kepribadian. Siswa yang mengalami kesulitan belajar pada umumnya berkaitan erat dengan masalah-masalah emosional, agresif, takut, malu-malu, dan nakal. Kadang siswa yang mengalami kesulitan belajar itu menunjukkan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan kegagalan belajar di Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri siswa lamban belajar dilihat dari proses belajar yang dilakukannya. Yang pertama, slow learner mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. Yang kedua, kurang bernafsu untuk melakukan penelitian terhadap hal-hal yang baru dalam lingkungannya. Yang ketiga, siswa slow learner tidak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, siswa slow learner kurang memperlihatkan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana tugas itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, slow learner dalam proses belajarnya lebih banyak menggunakan ingatan atau hafalan daripada logikanya. Slide selanjutnya, ciri-ciri siswa lambat belajar dilihat dari sisi perkembangan keterampilan membaca dan menulisnya. Tanda-tanda siswa lambat belajar dalam segi membaca menurut Feller. Yang pertama, siswa lambat belajar kurang menaruh perhatian terhadap tugas-tugas membaca yang diberikan gurunya. Yang kedua, kurang terbiasanya melakukan tugas belajar sendiri, terutama membaca buku-buku pelajaran. Yang ketiga, lebih suka membaca nyaring daripada belajar membaca dalam hati atau diolah dalam pikiran. Yang keempat, kurang mampu membaca materi-materi pelajaran yang disajikan gurunya dalam kelas. Yang kelima, lebih banyak berhasil belajar tanpa membaca. Yang ketujuh, banyak mengajukan keluhan tentang kesulitan mengerjakan tugas membaca. Dan yang terakhir, anak slow learner umumnya bersifat pendiam. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor penyebab slow learner. Banyak ahli mengemukakan adanya multifaktor penyebab terjadinya slow learner ini, yaitu yang pertama, faktor prenatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner. Hal tersebut meliputi yaitu yang pertama kelainan kromosom, yang kedua gangguan biokimia dalam tubuh, dan yang ketiga kelahiran prematur. Selanjutnya ada faktor biologis non-keturunan, yaitu meliputi ibu hamil mengonsumsi obat-obatan yang merugikan janin atau ibu alkoholis, pengguna narkotika, dan zat adiktif dengan dosis berlebihan yang dapat mempengaruhi memori jangka pendek anak. Yang kedua, ibu hamil dengan gizi buruk. Yang ketiga, radiasi sinar X, dan yang keempat, faktor resus. Selanjutnya ada faktor saat proses kelahiran.
adalah kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah, sehingga menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi itu terhambat. Dan yang terakhir ada faktor sesudah melahirkan dan lingkungan, yaitu meliputi yang pertama, kekurangan gizi dan nutrisi, yang kedua, trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan, dan yang ketiga, beberapa penyakit seperti meningitis dan encephalitis. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aisyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Sherlita. Baik, materi selanjutnya yaitu peran guru dalam mendidik. Sebagai seorang guru yang harus memberikan penyelesaian terhadap kendala yang dialami peserta didik, agar tidak ditemukan lagi saat proses pembelajaran selanjutnya. Dan kendala yang dialami harus dapat ditangani dengan cepat agar peserta didik slow learner dapat mengikuti pembelajaran bersama peserta didik lainnya dan mencapai hasil yang optimal dalam pembelajarannya. Salah satu solusi dalam menghadapi kendala itu adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda serta interaktif setiap harinya, untuk mengakomodasi anak lamban belajar agar lebih termotivasi lagi. Dalam mengaplikasikan suatu metode pembelajaran, guru harus memperhatikan bahwa fase perkembangan peserta didik sekolah dasar berada pada fase operasional dan operasional konkret. Jarmita 2012.152. Selanjutnya, guru dalam mentransfer nilai tidak hanya diberikan dalam bentuk ceramah, tetapi juga dalam bentuk tindakan, sehingga suasana belajar tidak monoton dan terasa menyenangkan. Kemudian diharapkan mengikuti perkembangan metode pembelajaran mutakhir untuk menggunakan media teknologi informasi dalam pembelajarannya. Melalui alat teknologi ini, pembelajaran yang efektif dan efisien dapat dicapai. Setiap peserta didik juga memiliki kemampuan mengingat, namun pada masing-masing individu akan mempunyai kemampuan ingatan yang berbeda-beda. Dalam proses tersebut, stimulasi yang masuk disimpan dalam ingatan, tetapi tidak semua stimulus yang masuk disimpan dalam ingatan. Hal ini tentunya tergantung pada seberapa besar perhatian peserta didik terhadap stimulus yang diterima oleh individu. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.